Kematian inilah yang kita selalu lari darinya. Ini juga yang sering kita lupakan. Dan hanya orang yang beriman yang selalu teringat dengannya. Mengingat kematian memiliki keutamaan yang sangat banyak. Karena mengingat kematian mengajak seorang hamba terlatih meninggalkan hunian penuh penipuan dan bersiap-siap untuk menuju kampung akhirat. Lalai mengingat kematian membuat manusia terlena dalam kubangan syahwat dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian." يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sementara orang yang terlena dengan kenikmatan dunia, silau dengan gemerlapnya harta, dan menjadi budak syahwat akan lalai hatinya untuk mengingat kematian. Dan ketika kematian diingatkan, maka hatinya sangat membencinya dan ingin lari darinya. Bahkan tidak ingin berpisah dengan dunia dan ingin hidup 1000 tahun lagi. Wahai manusia, ingatlah dunia yang kalian tekuni, karir yang kalian kejar, kesejahteraan yang kalian dambakan, ketenangan yang kalian idamkan, kebahagiaan yang kalian inginkan, dan kemewahan yang kalian impikan, pasti akan berakhir dengan kepunahan dan kematian. Apapun yang ada di dunia ini pasti akan sirna. Karena nikmat dunia dan harta kekayaan hanya sekedar fitnah yang menipu dan nikmat sesaat yang menyilaukan. Maka hendaklah seorang hamba berhati-hati dalam menyikapinya. Jangan tenggelam dan terlena dalam gemerlap keindahan dan kesenangannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan firman-Nya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Dunia ini merupakan hunian yang penuh dengan fitnah dan cobaan. Dan ia terus berubah. Ia tak abadi. Kadang ia pasang, kadang surut, kadang ramah, kadang buas. Sebagaimana nasib para penghuninya. Dunia adalah surga dan neraka. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Wahai saudaraku kaum muslimin, ingatlah akan 4 perkara.
Aku tahu bahwa rizkiku tidak akan dimakan orang lain. Maka tentramlah jiwa. Aku tahu bahwa amalku tidak akan dilakukan orang lain. Maka aku pun disibukkan dengan. Aku tahu bahwa kematian akan datang tiba-tiba. Maka segera aku menyiapkannya. Dan aku tahu bahwa diriku tidak akan lepas dari pantauan Allah. Maka aku akan merasa malu kepadanya. Banyak orang lupa atau tidak sadar bahwa dunia hanya sebagai tempat peristirahatan sementara dan tempat tinggal sejenak untuk mencari bekal perjalanan menuju kampung akhirat. Oleh karena itu, dunia hanya sebagai lahan untuk beramal dan tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akhirat sebagai kampung menuai balasan dan memetik pahala. Dunia tempat kenistaan bertahta dan ketamakan sebagai raja, kezaliman berkuasa, kesengsaraan sebagai busana, sehingga dunia laksana pelacur yang tidak pernah setia kepada suaminya. Orang yang mengejarnya bagaikan mengejar binatang buas, dan orang yang mencarinya laksana sedang berenang di danau buaya. Dan orang yang menikmatinya ibarat meminum air garam yang tidak pernah merasa puas. Sementara pemandangan yang ada sekarang adalah bagaimana tamaknya sebagian orang terhadap dunia. Mereka pergi pagi-pagi mencari harta. Bahkan dini hari sudah bertebaran di pasar-pasar. Sholat malam dan subuh entah masih atau tidak dalam pikirannya. Yang di kantor, yang di pabrik, terus saja asik dengan pekerjaan lembur. Tukang pungli, tukang upeti, tukang tipu, tukang peras, dan segala pelaku maksiat terus saja berebut dunia. Mereka saling sikut, saling tendang, saling jegal, takut rezekinya hilang atau dirampas orang. Mereka takut miskin, takut lapar, atau hidup serba pas-pasan. Penjajah syahwat terus saja terlena, mempercantik diri, memuluskan tubuh, mengumbar auratnya. Yang pelacur, yang artis, yang penari, yang foto model, yang peragawati, terus saja beraksi tanpa malu-malu lagi. Perilaku mereka benar-benar merupakan cermin dari ketidaktahuan mereka akan tabiat dunia. Bukankah dunia itu seperti air laut? Semakin engkau meminumnya, maka engkau akan semakin dahaga. Bandingkanlah bagaimana orang-orang soleh bersikap terhadap dunia, dan bagaimana pula orang-orang awam begitu diperbudak oleh gemerlapnya dunia dan isinya. Bukankah dunia dan isinya pada akhirnya tidak lebih berharga dari bangkai anak kambing yang cacat? Bagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah Ta'ala daripada bangkai kambing ini. Ingatlah, pokok dari segala macam urusan adalah sabar dan pendek angan-angan. Hendaknya seorang hamba bersabar karena dunia hanya menunggu hari-hari yang sedikit untuk meraih kenikmatan yang langgeng. Seperti orang sakit bersabar dengan pahitnya obat untuk kesembuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Selayaknya kita bersiap diri meninggalkan kampung dunia menuju kampung akhirat dengan selalu menambah simpanan kebaikan. Bersegera memenuhi panggilan Allah, memperbanyak bekal, dan bertobat dengan tobat nasuha. Kalau tidak, kita pasti akan tertipu fata morgana dunia. Sedang tabiat dunia hanya satu. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Manakah lebih dahulu menghampiri kita? Hanya Allah yang Maha mengetahui dan yang menentukan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar, lalu beliau bangun sedangkan lambungnya tergores-gores dengannya. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menyuruhku mencari alas? Maka beliau menjawab, apa urusanku dengan dunia? Tidakkah aku di dunia ini melainkan seperti orang yang sedang naik kendaraan, berteduh di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya? Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya mengikuti rayuan setan dan mengumbar hawa nafsu, niscaya ia akan terjatuh ke dalam berbagai macam dosa dan maksiat. Akhirnya kehilangan nikmat surga di akhirat. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Orang yang membersihkan hatinya dari sifat rakus dan serakah akan merasa ringan untuk meninggalkannya. Senantiasa siap untuk bertemu dengan Robnya dengan penuh semangat menyongsong masa depan yaitu akhirat, dan selalu siaga dalam menyambut kematian.